Pada suatu hari, di sebuah kampung tinggallah seorang pemuda bernama Jaya. Jaya merupakan seorang pemuda yang memiliki tekad tinggi untuk meraih kebahagiaan. Setiap paginya, Jaya selalu bangun lebih awal dari orang-orang lain di kampungnya. Ia selalu memulai harinya dengan berkumpul dengan teman-temannya di musola kampung untuk sholat subuh dan diteruskan mengaji. Namun, kegiatan Jaya tidak hanya aktivitas itu saja, ia juga rajin membantu ibunya di dapur, menyapu lantai, dan lain-lain. Jaya juga selalu berusaha untuk selalu bersikap positif dalam setiap situasi, tidak peduli seburuk apa situasinya. Kebiasaan itu dilanjutkannya sampai remaja. Saat tamat dari SMA, Jaya mendapat kabar bahwa ia telah diterima di universitas impiannya melalui jalur undangan. Ia merasa sangat bahagia atas usahanya yang telah mengantarkannya ke prestasi tersebut. Jaya menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa didapat secara instan, ia harus berinvestasi dengan usaha dan kerja keras. Ia pun berjanji untuk terus berusaha dan berbuat yang terbaik setiap harinya untuk mencapai banyak lagi tujuan yang ia impikan. Dalam kisah Jaya dan kita bisa belajar bahwa kebahagiaan datang dari usaha dan tindakan itu sendiri. Kita tidak bisa hanya menunggu kebahagiaan datang dengan sendirinya, namun kita perlu melakukan tindakan yang tepat agar bisa meraihnya. Setelah diterima di Universitas, Jaya membuat rencana masa depan dalam life mapping. Life mapping adalah sebuah konsep tentang merencanakan masa depan dengan cara memetakan atau menggambarkan keinginan hidup dan pencapaian dalam jangka panjang. Dalam membuat life mapping, ada beberapa langkah yang Jaya lakukan. Langkah pertama dalam membuat life mapping adalah melakukan refleksi diri. Jaya mencoba memahami diri sendiri, kelebihan, kekurangan, minat, dan nilai yang dimiliki. Setelah melakukan refleksi diri, langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan hidup yang ingin dicapai. Contohnya bisa berupa kesuksesan di bidang karir, keluarga, finansial, atau pendidikan. Cari referensi, informasi, dan sumber yang dapat membantu mengembangkan diri dan menggapai tujuan hidup yang telah ditentukan. Langkah berikutnya adalah membuat rencana hidup yang detail, mencakup tujuan jangka pendek maupun jangka panjang dalam hidup. Dalam membuat life mapping, pastikan aspek penting dalam hidup seperti kesehatan, keluarga, pendidikan, dan keuangan menjadi perhatian utama. Eksekusi rencana. Setelah life mapping selesai dibuat, lakukan eksekusi atau tindakan konkret untuk mencapai tujuan hidup yang telah ditetapkan. Dalam membuat life mapping, penting untuk selalu mengevaluasi kembali rencana setiap saat. Adapun beberapa saran penerapan life mapping, seperti mengumpulkan banyak informasi, membuat rencana yang realistis, memasang target yang spesifik, serta mengevaluasi dan mengubah rencana sesuai kebutuhan dan keadaan. Demikian langkah-langkah yang dibuat Jaya untuk masa depannya sesuai cita-citanya.